Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah dalam hukum wajib, yaitu meratil Al-Quran dalam edisi tafsir terjemah Al-Quran. Kebersamaan ini maka aku sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'alahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'sa shadidan min ladunhu wa yubashshirul ladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajrun hasanah makisina fi abada wa yundhira ladzina qalu takhadallahu walada malahum bi ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna ila kadiba. Al-ayat. Kepada hamba Allah yang mulia, surat Kahfi adalah surat yang membahas tentang pembohong-pembohong agama dan penipu-penipu agama dengan bertemakan ini adalah aktivitas pemeluk agama. Di dalam surat Kahfi kemarin sudah kita sampaikan, yaitu adalah ternyata di situ terbongkar adanya sebutan Dajjal. Al-Quran tidak menyebut Dajjal satu kata pun, tetapi ternyata Rasulullah menyebutkan adanya sebutan Dajjal. Setelah dipelajari, ternyata adalah Dajjal adalah pembohong atau penipu agama. Jadi intinya kebanyakan pemeluk agama pada awalnya, pemeluk agama itu pada awalnya adalah tidak mau memahami kitab sucinya sendiri. Sedangkan beragama itu hanya berdasarkan cerita dari para ustadznya, sehingga agamanya hanya sebatas kira-kira saja atau duga-duga. Wa minhum umiyun la ya'lamnal kitab ila amaniya wa inhum ila yandunun. Jadi memang pemeluk agama baik Yahudi, Nasrani ataupun umat Islam itu sendiri itu adalah memang tidak suka untuk mempelajari kitab sucinya sendiri, kecuali orang yang beriman saja yang mau. Nah, agamanya amaniyah. Amaniyah artinya adalah hanya percaya, aman percaya, amaniyah percaya kepada cerita kiai. Jadi agama itu hanya kira-kira. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Pendetanya itu juga kebetulan tidak tahu kitab suci juga. Padahal mereka adalah sudah berpenampilan untuk menyampaikan agama, sehingga mereka untuk menutupi kesalahannya, menutupi kekurangannya, maka mereka ini adalah mengarang agama. Wa wailul lil ladzina yaktubuna alkitab bi aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah lastaru bi samanan qalila. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi mereka ini adalah memang para pemuka agama, baik ustadz, mubaligh, ulama, kiai, pendeta, rohib, itu dia itu mengarang agama dengan pendapatnya sendiri.
tapi dikatakan ini dari Allah. Hanya apa? Hanya mengendaki untuk sekeping kenikmatan aja. Fawailul lahum mimma katabat, maka celaka benar mereka. Wawailul lahum mimma kasibun, maka celaka karena perbuatan mereka. Jadi pemeluk agamanya tidak tahu kitab suci, ustadznya juga mengarang agama, kan begitu. Sudah kosong dunia ini, penipu-penipu agama. Nah, setelah itu maka muncullah, nah, karena ustadznya juga tidak memahami agama, tidak menguasai agama, artinya tidak menguasai Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya adalah agama itu tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi agama berdasarkan tradisi, berdasarkan umum, kan itu. Jadi agama menurut umum aja. Jadi pokoknya kalau umum mau ya sudah, kan gitu ya, umum. Yaitu juru 22 kan itu ya, ya agama umum. Jadi kalau ina bacana abana ala umma wa ina ala asarihim muhtadun. Jadi mereka itu berkata bahwa sesungguhnya kami ini mendapati nenek moyang kami itu beragama, ya kami petunjuknya dari itu, sehingga mereka mengikuti petunjuk nenek moyang mereka. Berarti agama tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, tetapi agama berdasarkan nenek moyang, berdasarkan bapaknya, nenek moyangnya, pemimpinnya, atau bisa dikatakan berdasarkan tradisi umum. Jadi agama tidak mengikuti Allah, tapi agama mengikuti tuntutan umum. Ya itu sudah parah nih, sudah parah. Sehingga orang itu sholat juga nggak pernah, ngaji juga nggak pernah, tetapi kalau keluarganya meninggal dunia, dia mengirimkan selamatan, itu sudah merasa beragama. Kalau keluarganya meninggal dunia, mengasihkan uang ke kiai masjid dengan harapan untuk dibacakan Fatihah 4, dia merasa sudah beragama. Nah ini karena ini adalah pembohong agama. Nah, setelah agama ini setelah membudaya di masyarakat, maka diakuilah, dikemas oleh pemimpin, dikemas oleh pemerintah. Maka ini artinya kemasan dari tradisi, agama tradisi, karena ini memang diakui oleh khalayak umum, dikemas oleh pemimpin negara. Ayat 23. Wa kadzalik ma arsalna min qablik fi qaryah ila qala mutrafuha wa inna wajadna abana ala umma wa inna ala asarihim muqtadin. Wa kadzalik ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin ila qala mutrafuha inna wajadna abana ala umma wa inna ala asarihim muqtadin. Jadi di sini agama yang sudah menjadi tradisi, diakui oleh umum, nah terus ditata, dikemas yang rapi, yaitu oleh pemerintah. Nah, itu. Di sini ada kata-kata yaitu fi qaryah min nadirin ila qala mutrafuha atau pemuka-pemuka. Pemuka di negara itu, pemimpin di negara itu mengemasnya berdasarkan tradisi. Nah, setelah itu sudah kuat, tadinya pemeluk agama tidak paham kitab suci, ustadznya juga tidak kenal agama. Loh, kalau nggak percaya tanya siapa ustadz TPA, tanya Ustadz TPA taman
pendidikan Al-Quran, tetapi dia nggak paham Quran, padahal ustadznya ini salah satunya. Nah, tapi karena dikemas oleh pemimpin negara, sudah mendapat perlindungan hukum kok. Tidak ada yang berani mengganggu gugat, meskipun salah pun ya dianggaplah benar. Itu demikian. Nah, maka disimpulkan oleh Allah di ayat 24-nya, tadi ayat 22, 23, nah ayat 24, intinya mereka itu apapun alasannya, mereka ini adalah tidak mau dengan sunnah Rasul. Sudah itu aja. Apapun alasannya, tidak mau dengan sunnah Rasul. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaakum qalu inna bima ursiltum bi kafirun. Nah, tolong dibacakan Pak terjemahannya. Surat 43 ayat 24. Qala awalau jitukum bi'ahda mimma wajadtum alaihi abaakum qalu inna bima ursiltum bi kafirun. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga? Sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, memberi petunjuk kepadamu apa yang kamu dapat bapak-bapakmu menganutnya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Sudah nggak bisa dibantah lagi. Pokoknya apa alasannya, kalau sudah dikemas oleh cara seperti ini, artinya itu adalah pasti menolak sunnah Rasul. La yaghurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata mungkolil. Jangan kau ikuti. Kebanyakan keluarga Pak Akhirnya kan? Iya kan? Banyak orang tersebut keluarga. Iya Pak. Layak guranaka taqallubul ladina kafaru bilad. Jangan terpedaya kamu oleh kemewahan orang-orang negara itu. Mata mungkolil, dia hanya sementara saja kesenangan. Mawahum jahanam, tapi mereka setengah penghuni jahanam. Surat Al-Imran 190-an, lupa ayatnya itu. Nah ini. Tapi ini memang ayatnya seperti ini. Ini membicarakan ayat-ayat pada zaman Rasulullah, kekafiran orang-orang pada zaman Rasulullah. Hanya apakah zaman sekarang juga seperti ini? Tanyakan kepada kenyataan kan gitu. Ya. Jadi saya nggak mengatakan sekarang. Ini ayat ini diturunkan pada zaman Rasulullah, membahas kebohongan penipu-penipu agama pada zaman itu. Hanya yang perlu kita tanyakan, apakah zaman sekarang juga ada yang semacam ini? Nah itu tadi minta jawaban dari kenyataan aja. Ya. Nah, maka akhirnya ayat 4 tadi sudah dikasih petunjuk seperti itu, minta yang benar bahkan memilih yang salah. Akhirnya sudah diberi petunjuk Zuruf 22, 23, 24. Ya sudah. Akhirnya Allah adalah menegaskan di ayat 5 surat Kahfi, yaitu mereka termasuk pembohong agama. Nah, pembohong agama itu ya memang ada yang menganggap Allah punya anak, ada yang menganggap manusia sebagai Tuhan. Tapi selain itu ya banyak rinciannya, tapi intinya yang paling banyak adalah menganggap manusia sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa orang yang soleh dianggapnya dinobatkan
sebagai Tuhan. Itu juga tergolong pembohong agama atau dajjal. Kalau mengikuti rohib, mengikuti pendeta, mengikuti kiai, Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada, itu termasuk pembohong agama. Nah, pembohong agama itu macam-macam. Ada yang pembohong agama menurut maunya sendiri, ada yang pembohong agama menurut mitos-mitos idealisme, ada pembohong agama lewat kekuatan organisasi kelompok Aristoteles. Meskipun apa alasannya, kalau namanya organisasi ini tetap menghidupkan programnya Aristoteles, yaitu program kolektivisme. Programnya orang Yahudi. Orangnya Islam, tapi mensukseskan program Yahudi dengan cara kolektif. Maaf dah. Kolektif dilahirkan, ditegakkan oleh Aristoteles. Aristoteles hidupnya pada tahun 325 sebelum Masehi. Nah, terus berkembang, itu kan pakai bahasa Latin kolektivisme. Nanti setelah berkembang diakui oleh Inggris, negara Inggris, Britania, maka dengan nama yaitu organisation. Organisation masuk ke Indonesia menjadi nama organisasi. Organisasi masuk ke Pulau Jawa, jenenge rombongan kelompok. Apapun alasannya. Mungkin ada pertanyaan, apakah itu tidak boleh? Boleh selama Anda bertanggung jawab untuk memuliakan kelompok itu, menghidupkan Quran dan Sunnah. Kalau kelompok itu tidak kamu muliakan dengan Quran dan Sunnah, maka Anda akan terseret kepada mereka. Abu Dzar memiliki kelompok namanya Ghifar. Muhammad bin Abdullah mempunyai kelompok namanya Bani Hashim. Ya. Tetapi beliau-beliau ini adalah tidak mempertuhankan kelompoknya. Bahkan kelompoknya ini adalah dibenahi, dimuliakan dengan Quran dan Sunnah, mengikuti Sunnah Rasul pada zaman terdahulu. Lah selamatlah. Salman Al-Farisi tidak memuliakan, tidak mempertuhankan budaya Persia, tetapi adalah memuliakan Quran dan Sunnah, mengikuti Sunnah Rasulullah. Sehingga dengan adanya perjuangan seperti ini, akhirnya dari semua kabilah, dari semua suku bangsa, dari semua kelompok, dari semua aliran menyatu pada satu program, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Menyatulah umat Islam, umatan wahidah. Maka sukses Nabi Muhammad Rasulullah. Ya, keadaan bangsa dunia yang sudah bercerai-berai, hancur lebur, bisa menyatu menjadi satu ikatan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau zaman sekarang, bahkan dari utuh malah memberai menjadi beberapa bagian-bagian. Nah, ini kenyataan. Nah, gitu aja. Jadi pembohong agama itu adalah ternyata disebut dajjal. Berarti dajjal bukan raksasa ya. Bukan raksasa. Tapi raksasa itu sendiri juga sebutan kok. Ya, orang besar. Raksasa itu orang besar. Kalau Jawa mengatakan raksasa itu apa? Buta. Buta itu merebut barang sing ratata. Jadi perebut kekuasaan dengan paksa. Itu buta. Buta. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan. Dan sekarang kita pelajaran baru. Sekarang menjadi ayat 6. Surat Kahfi ayat 6. Yaitu fala alaka baqiun nafsa ala asfarihim
fala alaka bakingun nafsaka ala asarim ilam yu'minu biada kadisi asaba. Maka apakah barangkali kamu akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Ya, jadi Rasulullah susah. Orang katanya mencari benar, dikasih jalan benar malah pilih yang salah. Katanya minta kesucian hidup, setelah dikasih jalan kesucian hidup malah menjalani yang dosa. Ya sudah, ada repot itu. Maka Rasulullah sampai susah, sampai bersedih. Jadi ayat itu membicarakan begitu besar mulianya Rasulullah SAW terhadap manusia untuk diselamatkan dari fitnahnya Dajjal atau si pembohong agama. Tetapi ternyata kebanyakan manusia tidak mengindahkan keterangan dan dakwahnya Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW sangat besar cemasnya sampai disebut asafa, yaitu bersedih hati. Rasulullah SAW menaruh perhatian atas manusia agar hidup dalam kebenaran sesuai petunjuk Al-Quran. Tetapi kebanyakan pemeluk agama tergelincir ke dalam kesesatan sebagai pelaku pembohong agama. Umat semacam inilah yang disebut Dajjal. Dajjal berkedok keindahan lahiriah telah menyesatkan manusia begitu luas hingga membuat mereka semakin jauh dari agama yang dipeluknya. Demikian informasi baru disampaikan tentang modus Dajjal si pembohong agama. Maka di ayat 7, inna ja'alna ma'al ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna lacamiluna ma'alaya so'aita juruja. Jadi ayat 6 ini adalah menegaskan ternyata manusia sudah terbelenggu kepada pembohong agama atau Dajjal. Nah hasilnya seperti apa kalau mengikuti Dajjal? Hasilnya seperti apa? Hasilnya yaitu seperti di ayat 7 dan ayat 8. Inna ja'alna ma'al ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ayat 7, ayat 8. Wa inna laja'iluna ma'alaiha su'aita juruja. Tolong terjemahnya dua ayat. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara yang terbaik perbuatannya, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Jadi di sini adalah digambarkan kalau kamu mengikuti programnya Dajjal, mengikuti laku perbuatannya Dajjal, nggak ada apa-apanya. Seindah apapun itu akan hancur. Gitu. Hancurnya seandainya digambarkan, seandainya bumi ini sudah indah, sudah merindang, sudah subur, tetapi mengikuti Dajjal, maka nanti digambarkan seperti tanah yang tandus. Tandurannya ya tidak ada. Bahkan tanahnya pun ditanami juga tidak bisa hidup. Ini ayat 7 dan ayat 8. Maka ayat 7 dan ayat 8 menerangkan bahwa keindahan hidup di dunia bukan keadaan yang kekal. Ketika ayat suci ini diturunkan, keadaan penduduk padang pasir yang dilihat hanya padang pasir yang luas dan tandus, sehingga tidak dapat membayangkan tentang bumi penuh hiasan.
Ternyata yang disampaikan keindahan di ayat ini ialah kota-kota indah di zaman kemajuan, banyak dengan hiburan dan kemewahan yang begitu menawan. Sampai lupa daratan. Manusia kebanyakan tidak peduli dan tidak ingin tahu suci dan mulianya Al-Quran. Tidak ingin tahu keteladanan terbaik sunahnya Rasulullah SAW. Memperhatikan kenyataan, adanya pertumbuhan pasti ada keruntuhan. Tumbuhnya pembohong agama yaitu Dajjal, kaum pemeluk agama banyak yang tenggelam ke dalam agama bayangan yang menghidupkan agama kepercayaan dan mitos-mitos idealisme, takhayul, dan lembaga-lembaga kependetaan. Kesucian agama menjadi hancur lebur sehingga ayat 8 menyebutkan So'aida Yuruja, tanah tandus dan kering. Demikian ganasnya Dajjal bertopeng keindahan menghancurkan ketenangan dan ketentraman dunia. Surat Isra ayat 58. Bertopeng keindahan menghancurkan ketenangan dan ketentraman dunia. Kita ini wis nggak kekurangan. Ini ada bantuan ya. Jangan takut, jangan lapar. Nanti ada bantuan. Ya. Pokoknya beres. Ya. Tapi menurut Quran, kalau itu yang janji itu Dajjal, nanti akan menghasilkan apa? Ya, akan menghasilkan kerusakan hidup. Nah, ayat. Jadi surat Kahfi ayat 7 dan 8 diterangkan oleh surat Al-Isra ayat 58. Wa in min Korea ila kasnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuhu adaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Namun demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Tapi itu dikurung ya? Iya. Nah ini. Wa imin Korea ila khasnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Jadi sebelum ada kiamat sudah ada kerusakan dunia. Ini begitu. Kota-kota besar yang penduduknya banyak itu pun menjadi kuburan-kuburan kematian karena pertempuran. Ayat ini mengungkapkan tentang bencana yang akan menghancurkan kota-kota yang padat penduduknya. Ada yang itu penekanan firman qabla yaumal qiyamah, sebelum hari kiamat. Firman ini menunjukkan dengan jelas tentang kehancuran kota-kota tidak berarti berakhirnya segala-galanya. Tapi kalau Kalimantan aman. Dulu aman, tahun 40-an aman Kalimantan. Kalau di Solo banjir, udah lautan api. Kota-kota yang disebut malah ke Quran ini yang disebut kota-kota. Terjadinya Perang Dunia Kedua memberi gambaran yang masih terpendam bagi dunia kita. Jika terjadi Perang Dunia Ketiga, dapat terlihat terpenuhinya firman-Nya tentang hancurnya kehidupan dan kota-kota yang padat penduduknya telah melanda hampir semua negara di dunia. Teknologi modern yang mutakhir memproduksi bom atom, bom hidrogen dan alat-alat senjata lainnya
Semuanya itu adalah dapat mengguncangkan perebutan kekuasaan dari para ahli adikuasa untuk menguasai masyarakat dunia. Bila hal ini terjadi dan orang-orang yang beriman taat kepada Allah, memahami Al-Quran, taat Rasulullah, mewujudkan rahmatan lil alamin, pertanda lahirnya kejayaan Islam. Surat Isra ayat 59. Jadi suksesnya Dajjal, kalau memang hamba-hamba Allah ini ada dan siap, sebenarnya ini saatnya, saat kejayaannya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Tapi bagaimana? Sekarang dunia sudah habis. Sekarang sudah mendaftarkan semua kepada lembaga kerohiban. Pengikut aja. Iya, seman suksesnya Pak, bukan hanya pengikut itu. Mana orangnya? Kok enggak terbukti? Lah yang mana umat Islam sendiri sudah enggak ada yang mulus, tinggal bayangan-bayangannya aja. Sudah apa? Sudah terkubur di dalam lembaga-lembaga pemerintahan mereka. Bahkan, tapi juga bukan salah mereka, karena umat Islam mendaftarkan diri menjadi golongan mereka. Jadi jangan menyalahkan Dajjal. Salahnya sendiri kok. Aku jadi anggota kamu ya. Tapi aku dilindungi ya. Oh iya, mana nanti ku bantu. Itu. Cara pembacanya berbeda kan? Ya karena memang dilahirkan sudah dididik untuk pemahaman sekuler. Jadi Quran itu sudah tidak dikenalkan. Bahkan Indonesia itu sekarang coba mana ada Akademi Al-Quran? Nggak ada. Dulu ada di Bredel sama Soekarno. Dikatakan pemberontak. Dikatakan gerombolan DITI. Padahal ayah saya ini pejuang ulung. Temannya Sudirman, Jenderal Sudirman. Hanya Sudirman adalah mau direkrut menjadi TNI, kalau ayah saya nggak mau. Ini cerita kenyataan, ya sudah, lembaga sudah tidak ada. Dulu ada di Klaten, di sana di Solo, Klaten ada SMA Padmanegara. Itu hebat itu. Ya. Tapi nggak hidup. Sekarang yang hidup ya yang mangkat perlindungan mereka. Intinya Akademi Quran di Indonesia sekarang sudah tidak ada. Maka sebenarnya saya ini beruntung. Saya masih bisa menikmati pandangan Al-Quran, cara memahami Al-Quran. Saya merasa beruntung. Cari guru kemana sekarang? Enggak ada. Saya tidak sombong, enggak congkak, enggak kabur. Boleh cari. Sudah sulit. Seandainya ada itu tinggal bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan orang sebaya saya. Setelah saya itu sudah tidak ada. Sedangkan yang belajar sebaya saya itu pun tidak semuanya sukses. Tidak semua hidup. Tidak semua hidup. Dan tidak semua bisa. Jadi penyampaian tafsir tarjamah yang saya tulis ini, kalau mencari selainnya dia ya tidak ada. Ini yang nulis aku. Karena kalau dulu kan, saya mencarinya urusan sholat mana? Di Darul Hadis, LDI. Khusus sholat. Nah, setelah saya mempelajari lagi, khusus mempelajari politik di mana? Setelah mempelajari politik pada waktu di P3.
Itu diandalkan itu saya itu dari beberapa perguruan. Nah, himpun. Sekarang ini sudah menjadi seperti ini. Sudah dikemas enak. Sudah bisa membaca pengalaman baik dan pengalaman buruk. Ada semua karena itu sudah ada di diri saya semua itu. Saya memang juga pernah menjadi guru kemusyrikan untuk bercita-cita berdirinya Ratu Adil. Tapi setelah saya tahu Al-Quran, saya ternyata memilih menjadi rakyat jelata yang bisa memahami dan menyampaikan Al-Quran. Ini ya. Jadi ayat 58 surat Al-Isra ini adalah menerangkan kalau memang memakai programnya Dajjal atau mengikuti penipu-penipu agama, maka orang dan atau bangsa di situ itu disiksa oleh Allah. Siksaannya adalah sangat keras sekali. Dan itu sudah tertulis di kitab, artinya sudah menjadi program, sudah menjadi kenyataan. Program itu pasti terjadi. Gitu. Jadi itu akan dibinasakan oleh Allah sebelum kiamat sudah binasa. Itu begini. Nah, contohnya seperti Perang Dunia Kedua. Sukses kelihatannya sukses, ada kemajuan dan lain sebagainya. Tetapi dari adik kuasa berebut kekuasaan, berebut keuntungan. Jadi dari penjajah dengan penjajah sendiri sudah saling berebut daerah. Lihat itu tahun 44. Kalau dulu ada pelajaran civic, ketatanegaraan. Sekarang enggak boleh ya mungkin belajar itu. Ketatanegaraan bahaya sekarang. Maka apakah ini nanti juga akan terjadi? Karena dulu terjadi. Jadi dunia Islam yang sudah menyatu dari Persia sampai Spanyol, dari programnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyatu umatan wahidah, gitu kan? Tetapi ternyata di sini ada orang yang melakukan kepribadian Dajjal. Siapa itu? Muawiyah. Muawiyah dengan cara dari sistem khalifah untuk diputar menjadi kesultanan, sehingga sudah tidak menyatu diikat oleh Quran dan Sunnah, tapi diikat oleh negara-negara setempat, negara-negara bagian dari Muawiyah. Enggak ada Quran dan hadis lagi. Adanya cuma agama dipegang Murji'ah, sedangkan politik dipegang kesultanan. Itu demikian. Sedangkan ulama harus taat kepada komando sultan. Di antaranya iman dalam arti percaya. Quran berbahasa Arab. Ini di antaranya. Jadi agama Islam yang begitu mulia, yang hanya menyucikan moral manusia, memperbaiki kehidupan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, diputar balikkan, yaitu menjadi Islam sebagai penguasa. Maka terjadi yaitu perebutan kekuasaan. Ini kenyataan ini. Ya, kenyataan. Jadi Muawiyah ini adalah memang sudah hancur-hancuran, merusak Islam sudah tidak tanggung-tanggung. Tahun 666 Masehi ya sekitar itu berdirinya Muawiyah sampai sekarang. Maka sekarang ini
Orang itu tinggal melihat apa? Ya tinggal melihat hancurnya. Mengembangkan kehancuran. Kalau tidak kembali pada Quran dan Sunnah. Tiap hari Jumat saya selalu dengar ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita tingkatkan takwa kita. Jangan sekali-sekali kita mati kecuali mati di dalam Islam. Tapi itu kan ngomongnya. Sedangkan yang ngomong itu sendiri agama Islam tidak paham. Enggak paham. Kalau paham, hidupkan dong Al-Quran sebagai moral manusia. Hidupkan dan Sunnah Rasul Al-Hadis sebagai mulianya perbuatan. Ternyata enggak mau. Yang dihidupkan apa? Menangnya partai, menangnya aliran, supaya saya menduduki kursi, supaya macam-macam. Padahal tugasnya bukan itu. Mudah kok jawabannya. Kalau memang Anda ini adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, hidupkan Al-Quran sebagai moral kehidupan manusia. Itu titik. Lakukan mulianya Sunnah Rasul sebagai perbuatan manusia. Cuma 2 tok. Tapi ternyata tidak. Temanya semua anak-anak digalakkan, ayo TPA, gurunya digaji, kan? Gurunya digaji, TPA-nya nanti kalau sudah Iqra 6, Dewi sudah dan lain sebagainya. Arahnya kemana? Arahnya cuma bisa baca Al-Quran. Baca Al-Quran saja terbatas tajwid. Tajwid saja tajwid edisi Indonesia. Astagfirullahaladzim pakai dot. Kalau pakai edisi ini astagfirullahaladzim. Karena zeta ya dot DHL pada waktu dot suaranya di sini ya. Astagfirullahaladzim. Sekarang menjadi astagfirullahaladzim. Enggak mengena. Tapi dia merasa tajwidnya benar. Apalagi kandungannya. Wong tajwidnya saja sudah tidak tepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. A'udzubillah. A'udzu menjadi a'udzu. Ini saya dengar yang ngomong siapa? Gurunya TPA. Kalau muridnya namanya masih belajar, gurunya. Nah, kebetulan gurunya TPA ada yang ngaji sama aku. Ini salah satu contoh. Maka tadi disampaikan bertemakan keindahan, tetapi adalah bisa menghasilkan kehancuran karena tidak tuntas. Nah, coba kita ulang. Kerusakan moral manusia dan bangsa yang diprakarsai oleh Dajjal atas kendati Ya'juj dan Ma'juj adalah pertanda kemenangan Islam dan suksesnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oh, ayat 59-nya belum ya? Ya, surat Isra ayat 59 dulu. Tadi 58, yaitu kalau mengikuti programnya Dajjal atau pembohong agama, nanti akan mendapat kebinasan hidup sebelum kiamat. Nah, sekarang dijawab ayat 59, yaitu wa ma mana'ana anursila bil ayati ila angkadzaba biha kadzaba biha walun wa ataina samud napa mutsiruna fandalamu biha wa ma nursilu bil ayati ila
nahwika. Ila tahwika. Ya. Dan sekali-sekali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Ya. Ayat 58 surat Al-Isra membicarakan kehancuran penduduk kota yang telah melanda di dunia akibat dari diasporanya Ya'juj dan Ma'juj yang didukung oleh pelaku pembohong dan penipu agama. Sekarang ayat 59 surat Al-Isra membicarakan undang-undang umum, yaitu Allah menurunkan tanda bukti untuk menegakkan agama Islam dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halangi Allah, meskipun kebanyakan manusia dan bangsa menolaknya. Selanjutnya menegaskan tanda bukti kebenaran Tuhan adalah peringatan bahwa berakibat buruk dan binasa bagi yang menolak firman Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi ayat 59 menegaskan pokoknya yang menentang Allah dan Rasulnya tetap nanti akhirnya binasa. Sebagai contohnya yaitu pada zaman Nabi Soleh itu sebagai gambarannya ada unta betina. Ini ada cerita ya, cerita karonik. Tapi ini cerita bohong. Dengan cerita bohong tapi aku sampaikan biarin pengalaman tahu itu. Ini karena apa? Dari pondok pesantren masalahnya. Jadi pada waktu itu Nabi Soleh itu menyampaikan kebenaran, tapi ditanya sama umatnya, mana buktinya kalau kamu itu Rasulullah? Loh, buktinya itu ada hebat, yaitu unta betina. Apa kehebatannya? Pokoknya kalau kamu ingin air susunya ambil aja sama dia, sehingga orang seluruh negara mengambil susu di unta itu enggak habis-habis. Untanya besar banget, enggak habis-habis. Itu cerita bohong. Nah, meskipun itu dari pondok pesantren, tapi itu cerita bohong. Nah, yang benar, saya lupa ayatnya, pernah saya baca di dalam Al-Quran juga. Yang benar itu adalah pada waktu kekeringan, itu ada di sana ada pembagian, yaitu pembagian air. Nah, waktu ada pembagian air itu adalah selama orang yang mendapat pembagian air, unta itu mesti ke situ, seolah-olah minta air. Kalau yang dapat bagian itu di ato-ato sini, ya untanya di ato-ato kebetulan ke sini. Kalau yang dapatnya itu di Bluru kebetulan, ya untanya ke Bluru. Seolah-olah unta tadi minta air. Nah, Allah mengadakan satu ujian. Perhatian enggak aku beri air? Perhatian enggak kepada kehidupan? Termasuk kepada binatang. Ternyata setelah unta ini mendatangi salah satu kaum karena mendapat pembagian air, karena kaumnya tadi jengkel, akhirnya unta tadi bahkan disembelih. Meskipun hanya menyembelih unta, tapi karena itu ujian dari Allah, maka dibinasakanlah bangsa itu. Apa mananya? Hanya kepada minumnya unta saja tidak mau memberi. Apabila kalau memberikan kesehatan kepada sesama manusia, lu guru ngekei banyu nggo kewan we ora lilo, kok arep ngopeni uang ben padha makmur bersama. Ini enggak ada harapan nih bangsa ini. Maka inilah sebagai tanda bukti. Jadi bukti tidak berarti unta tadi itu luar biasa, yang besar sekali,
susunya bisa untuk minum orang beberapa negara, dan munculnya pun adalah dari batu. Itu kan cerita munculnya dari batu jumblek. Itu cerita ngarang itu ya. Itu jangan. Jadi wajar aja makanya si unta tadi memang mendatangi, yaitu pembagian air memang itu ujian untuk manusia. Sampai di mana ketulusan manusia? Mau enggak toleransi kepada sesama manusia? Mau enggak sedekah kepada sesama manusia? Kepada binatang aja tidak mau, kan begitu ceritanya. Baik dibunuh. Ya ini. Karena apa? Karena moralnya sudah rusak. Ya, sudah masuk dajjal tadi. Kerusakan moral manusia dan bangsa, jadi rusaknya moral manusia, juga rusaknya moral bangsa yang diprakarsai oleh dajjal atas kendali Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj itu tukang nyetir. Kamu ke sana, Ya'juj dan Ma'juj. Ya, adalah pertanda kemenangan Islam dan suksesnya Nabi Muhammad Rasulullah yang biasa dikumandangkan, yaitu Isra Mi'raj. Sukses gemilangnya mulianya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di ayat 60. Ini cerita nih. Jadi memang Dajjal itu bukan kok besok. Dajjal itu memang pada zaman Nabi Muhammad, belum ada Nabi Muhammad sudah muncul. Ya banyak pembohong agama, penipu agama itu Dajjal. Diaspora dekat-dekat menjadi satu, menyatu, bahkan tadi pemimpinnya tapi Ya'juj Ma'juj. Wah repot ya. Maka mencari kesucian sulit. Ya. Maka dengan adanya dominasi Ya'juj dan Ma'juj sebagai peran politik, Dajjal sebagai peran moral kejahatan, sudah merajalela di masyarakat dunia, sudah tidak ada harapan lagi. Jadi pada zaman Rasulullah seperti itu, bukan hanya zaman sekarang. Nah, maka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, tapi Rasulullah dapat hiburan di ayat 60, yaitu dengan suksesnya Ya'juj dan Ma'juj, tetapi sebenarnya mengundang kehancuran mereka. Itu saatnya suksesnya tegaknya Quran dan Sunnah. Nah, tinggal orangnya ada belum? Orangnya kan dikasih amanah, belum ada orangnya. Gimana? Semua masih bermoral, belum berani. Belum, iya. Masih di lembaga-lembaga semua loh Pak. Wa id qulna laka inna rabbaka khatabin nas wa ma ja'alna ru'ya lati ara'ainaka illa fitnatan linnas wa sajaratal mal'una fi Qur'an wa nukhawifahum fama yazidum ila tughyanan kabira. Surat Isra ayat 60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ya. Jadi orang itu kalau sudah terkena Dajjal, sudah menjiwai Dajjal, bahkan sudah masuk perangkapnya Ya'juj dan Ma'juj,
makin diterangkan Quran bahkan makin durhaka. Makin dibenarkan bahkan makin menentangnya. Makin membangkangnya. Akhato artinya melingkupi. Akhato bihi artinya manusia dalam genggamannya. Maksudnya manusia yang melawan kebenaran agama Islam, mereka pasti terkalahkan. Ru'ya di ayat ini ialah maksudnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipelajari yaitu hadis Bukhari kitab 63 bab 42. Ini mengabarkan kepastian kemenangan Islam. Sebenarnya di dalam surat Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Dia yang menjalankan hambanya pada malam hari dari masjid suci ke masjid yang jauh, yang sekelilingnya kami berkahi agar kami perlihatkan kepadanya sebagian pertanda kami. Sesungguhnya Dia itu yang maha mendengar, yang maha melihat. Surat Isra ayat 1. Untuk perbandingan terjemah Pak. Surat 1 ayat 1. Surat 17. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami beri berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi di ayat 60 tadi itu ada penjelasan ru'ya, artinya mimpi. Mimpi dalam arti menjalani visi. Ya, mimpi yang ada artinya. Ya. Jadi mimpi itu di ayat 60 itu ada berkaitan atau saling mengkait, saling menerangkan, yaitu di ayat 1. Artinya yang dimaksud mimpi itu keadaan Isra Mi'raj. Isra-nya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanti akan dilanjutkan yaitu Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala di Musawan. Tapi keadaan ru'ya, keadaan mimpi. Perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke masjid yang jauh di Yerusalem ini berhubungan dengan riwayat Mi'raj Nabi Muhammad SAW di dalam kitab 63 bab 4. Imam Bukhari menguraikan riwayat Isra di kitab 63 ayat 41 atau bab 41 dan menerangkan Mi'raj yaitu adalah di kitab nomor 63 bab 42. Sholat di malam Isra kemudian diwajibkan sholat di waktu Mi'raj yaitu di Bukhari di kitab nomor 8 bab 1. Isra adalah awal Mi'raj. Mi'raj adalah luhurnya rohani Nabi Muhammad SAW sekaligus menjelaskan dengan mulianya beliau menghasilkan kemenangan di dunia. Sedangkan Isra beliau ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, artinya beliau sebagai pewaris dari para nabi-nabi Bani Israel. Jadi itu kan nabi dari Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh
nanti akan melahirkan nabi-nabi, nanti akan menjadi penghuluan nabi, yaitu yang namanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim nanti punya cucu namanya Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub ini dengan sebutan Israel. Maka keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel ini banyak yang menjadi nabi, banyak yang menjadi raja. Tetapi setelah Nabi Muhammad ini hadir, Nabi Muhammad ini ada juga masih Bani Ibrahim, yaitu ada Bani Ismail. Tunggal bapak, siji ibu. Ya. Nah, maka dengan adanya Mi'rajnya, dengan Isra-nya Nabi Muhammad, sholatnya di Masjidil Aqsa. Artinya ada serah terima dari kenabian Bani Israel. Ya, Bani Israel untuk kepada kenabian Bani Ismail Nabi Muhammad. Maka yang membutuhkan para malaikat dan para nabi. Tapi ya mimpi, ya. Tapi mimpinya mimpi fisik. Memang itu perintah Allah, memang di bawah Allah. Gitu. Surat Isra ayat 60 menegaskan Mi'raj Nabi adalah ru'ya atau mimpi dalam visi. Al-Hadis, malaikat mendatangi Nabi Muhammad SAW pada malam yang lain ketika beliau melihat, dan Nabi SAW mata beliau tidur, tetapi hati mereka tidak tidur. Kemudian malaikat Jibril menyertai beliau dan membawa beliau ke langit. Bukhari kitab nomor 61 bab 24. Jadi Nabi Muhammad tidur di Masjidil Haram, mimpi enak malaikat teko gitu ya. Mimpi. Jadi Nabi Muhammad ini tidur, tapi yang tidur adalah mata fisiknya. Tapi rohaninya tidak tidur. Maka rohaninya adalah melihat malaikat hadir. Malaikat Jibril hadir, terus Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril tadi, yaitu untuk ke langit. Dalam hadis lain yang menerangkan Mi'raj diakhiri dengan kalimat beliau bangun dan beliau berada di Masjidil Haram. Bukhari kitab nomor 98 bab 37. Ada hadis yang menerangkan pada waktu Mi'raj di saat itu ada dalam keadaan antara tidur dan jaga. Bukhari kitab nomor 59 bab 6. Beliau benar-benar dibawa di hadapan Tuhan dan beliau diperlihatkan keajaiban besar dengan penglihatan rohani. Mi'raj beliau dipandang umum, Islam masih dianggap lemah, tetapi di balik itu Mi'raj mengabarkan kejayaan Islam. Ini jadi Isra Mi'raj, kalau masalah ceritanya panjang, ya, ceritanya panjang. Kalau mau menceritakan nanti mungkin 3 bulan ya menceritakan Isra Mi'raj. Ya, coba sekarang kalau bukan mimpi ya, kalau bukan, tapi mimpinya mimpi fisik. Masa Rasulullah masuk ke langit ke-1 yang dibuat dari lembaga. Assalamualaikum, temu malaikat, terus naik ke langit kedua. Di sana adalah malaikat terbuat dari apa? Terbuat dari tembaga yang tidak ada putusnya. Lagi, naik lagi. Langitnya dibuat dari apa? Dari emas. Lagi dari perak. Lagi. Loh, nah sekarang kamu lihat langit itu dibuat dari apa? Kabut. Ya kan ternyata seperti itu, batas pandangan mata, ya kan? Bisa dikatakan pilin, kabut. Tapi ternyata di dalam cerita Mi'raj itu ternyata di situ ada dibuat dari besi, langit dibuat dari emas, dibuat dari perak, dibuat dari tembaga. Kan tidak kenyataan, tidak mengikuti kemampuan manusia, berarti itu bukan. Ya berarti itu kalau mimpi masuk akal. Ya itu. Jadi tapi ini tidak aku panjang lebarkan, hanya seperti itu.
Jadi dengan adanya dunia sudah dikuasai Dajjal, dunia jadi bukan hanya daerah setempat, dunia sudah dikuasai Dajjal. Nabi Muhammad hadir terus memberikan tahu jangan ikuti Dajjal. Dajjal itu pembohong dan penipu agama. Pada waktu itu pelakunya yaitu adalah dari Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin pada waktu itu. Nah, sekarang saya kira tidak jauh dari itu. Nah, dengan adanya budayanya Dajjal dan kendalinya Ya'juj dan Ma'juj itu memang berlaku. Terbukti dunia sudah diatur oleh semacam itu dengan bukti pemerintahan manusia yaitu diatur oleh kesultanan, kerajaan, kekaisaran, ya kan? Ya, jadi tidak memakai aturan Allah pada waktu itu. Setelah Islam dibenahi oleh Nabi Muhammad berhasil untuk mendunia, nanti adalah dirusak oleh penipu agama dengan berbaju Islam tetapi jiwanya Yahudi, yaitu Muawiyah. Sampai sekarang gandurannya masih, bahkan merajalela sampai sekarang. Nah, setelah adanya itu Allah janji kalau memang sudah dunia dikuasai oleh Dajjal, sudah dikuasai oleh kendali-kendali Ya'juj Ma'juj, nanti akan binasa. Tapi persiapkan orang yang beriman, beramal soleh, persiapkan diri, menyucikan jiwanya, memperbaiki keagamaannya, memahami Al-Qur'annya, dan memakai nanti melaksanakan kemuliaan sunnah Rasulnya. Ini persiapan dulu. Nah sekarang gimana? Ada yang mengikuti sunnah Rasul, berani berkorban, jual sawah, jual sapi kemana? Tapi kemana? Ke Cina. Kalau 4 bulan sudah katanya mendekati sama dengan haji. Kemana? Ke India. Stop ekspor. Menterinya yang jual. Gimana? Kok enggak ke Mekah atau ke Medina? Inilah pertanyaan kita. Tapi dia menganggap sunnah Rasul. Tapi itu saja membenarkan juga, tapi dalam sebatas silaturahmi, ya, persaudaraan Muslim, ya. Tapi untuk visinya dan misinya ya sebatas itu aja. Terbukti ya ceritanya nggak ada yang mengatakan cerita Quran dan Sunnah. Ceritanya pengalaman di sana gini. Nah, berarti sudah hancur, sudah. Dunia itu sudah hancur. Pendidikan sudah dikuasai Ya'juj dan Ma'juj. Jiwa manusia sudah dikuasai Dajjal. Politik, hukum, kekuasaan, pemerintahan sudah terkokoh kehidupannya. Orang-orang Muslim bahkan mendaftarkan diri menjadi anggota Dajjal. Pada waktu itu siapa mendaftarkan diri sebagai Dajjal? Muawiyah. Ya? Kira Muawiyah. Karena Muawiyah itu kan masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Jadi sudah Darul Arqam sudah ada. Dia masuk Islam itu cuma Islam KTP aja. Islam sholatnya aja. Tetapi kandungan tugas Al-Quran enggak mampu mereka. Sehingga mereka beragama Islam tetapi mensukseskan program Yahudi, yaitu kesultanan. Agama sebagai kuasa. Padahal agama itu untuk menyucikan. Nah, ini pada waktu itu. Karena pada waktu itu diawali dengan demikian, nah berlanjut, terbentuklah satu kelembagaan dan turun-temurun. Yaitu Muawiyah membangun yaitu adanya ulama murji'ah, ulama negara.
maka negara pasti punya ulama. Hanya kalau di Demak ada kerajaan mengaku Islam, tetapi tidak ulama namanya di sana, namanya wali. Jabatannya namanya wali. Jadi wali itu seksi keagamaan, bukan waliullah, bukan. Itu walinya raja. Ya, nih. Sudah, Islam sebenarnya Islam bukan untuk membangun, menyucikan manusia, memperbaiki kehidupan manusia, tapi Islam untuk berkuasa. Sehingga kerajaan Islam perang dengan kerajaan Islam. Ini bukti. Sejarah boleh dibuka. Ya, kerajaan Demak perang dengan Pajang. Anak mantu perang karo Maratua. Ya. Terus Pajang berdiri, nanti ada Sutawijaya, Senopati, perang lagi, kan begitu, perebutan kekuasaan. Pinternya siapa? Kiai Panjawi dan ya Panjawi itu ya yang mahir untuk provokasi. Terus muncul kerajaan Kartosuro. Kartosuro kerajaan Islam, tapi Islam namanya, prakteknya juga liberal, ya kan? Ya, perang lagi. Nanti muncul lagi yaitu kerajaan Surakarta. Tadi Kartosuro, Surakarta, jaraknya kan hanya 11 kilo itu. Jadi Solo itu. Surakarta sudah berdiri tegak, berani dengan Belanda sampai Pakubuwono ke-9 punya rekayasa. Si Belanda mengangkat Pangeran Puger Semarang untuk jadikan raja di Solo. Namanya Pangeran Puger, Pakubuwono ke-10. Itu Pakubuwono tapi made in Londo. Ya kan? Sudah itu lagi. Ya sedulure, saudaranya Pakubuwono nggak rela perang lagi, pecahlah kerajaan Surakarta, yang satu Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini kan kerajaan Islam dengan kerajaan Islam perang terus. Karena apa? Islam sebagai penguasa. Ini masalahnya. Padahal Islam itu tidak penguasa. Islam itu adalah menyucikan moral manusia, memperbaiki kehidupan manusia, mewujudkan kesejahteraan umum. Wa yuzakikum wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Ini. Nah, kalau sudah dunia sudah rusak, sudah dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal, moral manusia, moral agama, moral ustadz, moral kiai, moral pendeta sudah bermoral Dajjal, itu ya sudah dunia habis, hancur. Tapi sebenarnya ini saatnya jayanya Quran dan Sunnah. Hanya orangnya ada enggak. Kalau memang tidak ada, tadi dikasih contoh, yaitu di ayat 59 surat Isra. Contohnya, ya, jangankan kamu menentang Rasulullah. Dulu kaum Ad, kaum Samud, ya kaum Samud menentang Allah dengan membunuh unta saja dibinasakan sama Allah. Karena itu sih ujian. Kalau kamu sampai berani menentang orang-orang, membasmi orang-orang sunnah Rasul, ya nanti Allah yang akan bertindak. Begitulah kira-kira. Ini dia. Nah, maka diberikan yaitu Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini adalah serah terima dari kenabian Bani Israel ke Bani Ismail. Jadi memang sudah tidak berlaku. Bani Israel itu sudah tidak berlaku karena sudah tidak universal. Yang universal itu Bani Ismail. Hanya persyaratannya harus paham. Ya. Aduh cantiknya. Sakit gak? Ya, hanya syaratnya adalah ya mengikuti perjalanan Isra
pengalaman lika-liku kehidupan yang beraneka ragam, dari ujian, dari kesulitan, dari boleh kalau minta diceritakan saya ceritakan. Terus setelah mengalami pengalaman pahit, pengalaman getir, pengalaman penderitaan, kesulitan di dalam pemeluk agama, juga dikasih tahu keragaman modelnya manusia bermacam-macam kehidupan. Sudah paham? Berkumpul sholat bersama semua nabi. Artinya semua nabi, semua rasul digunakan. Jangan kau tinggalkan satu pun nabi dan rasul. Baru Mi'raj. Mi'raj adalah untuk mendengar, menerima dan melaksanakan wahyu. Itu demikian. Nah, maka sepertinya ya, kalau Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, itu namanya Isra Mi'rajnya Nabi Musa. Nabi Muhammad tidur ru'yah di Masjidil Haram sampai ke Mustawan, ini adalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ini adalah siap hidup kita memakai sunnah Rasul, berarti insya Allah itu Isra Mi'rajnya kita orang beriman. Persiapkan. Jadi tugas kita mempersiapkan, menyucikan diri. Kita sudah tahu hidup, sudah tahu tugas. Ini demikian. Nah, tapi kalau Anda tidak mengindahkan, lihat di ayat tadi mengatakan ada kayu yang dilaknat. Ada kayu yang dilaknat. Nah, kayu yang dilaknat itu kalau di dalam Al-Quran itu namanya zakum. Itu ya ceritanya, namanya zakum. Zakum itu apa toh? Jadi zakum itu adalah makanan yang bisa mematikan kehidupan. Jadi zakum, pohon yang dilanati ialah pohon zakum. Bisa dipelajari di Bukhari kitab 63 pasal bab 42. Pohon zakum ialah makanannya orang berdosa, makanan yang menyebabkan kematian masih tersedia untuk manusia. Surat Dukhan ayat 43 sampai ayat 49. Jadi zakum itu adalah makanan orang berdosa, makanan orang di neraka, dan makanan itu adalah ada terus, gitu kan, ada terus, ya. Sudah dimakan ada terus itu, meskipun itu mematikan. Kamu kok nggak kerja bisa makan? Iya makan, ini ada hadiah. Hadiah, iya tapi nanti kemana yang membalikan? Oh itu pikir besok suci saya. Artinya tuh kelaparan, tetapi karena pinjem. Gitu kan? Jadi pada waktu itu model Cina kan begitu ya, dengan modal proposal buat toko, utangnya banyak, yang penting sukses. Apakah kuat bayar? Kan anak cucu saya kan gitu ya. Itu pada zaman dulu itu begitu modelnya. Ya, jadi coba untuk bisa dibaca surat 44, suratnya pendek-pendek. Surat Dukhan terjemahnya sudah sore. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan yang bergelimang dosa. Teruskan aja. Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Teruskan aja. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, wahai malaikat Jabaniyah. Kemudian seretlah sampai ke tengah-tengah neraka jahim. Ya.
Jadi yang dikatakan jagung itu adalah makanan yang berdosa. Di antaranya ya airnya ya panas, ya mendidih, masih diseret sama Jabania. Jabania itu maksudnya pasukan Jibaku mati. Ya, itu Jabania. Jadi Abu Jahal menyediakan pasukan Jibaku mati untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi Allah mengangkat malaikat Jabania. Kan gitu cerita. Jadi Jabania itu adalah sebutan orang Arab untuk pasukan Jibaku mati. Dan itu adalah menyeret ke tengah neraka. Jadi kalau orang itu hidupnya itu adalah makan jagung, nggak ada untungnya, nggak ada segarnya, nggak ada mulianya. Adanya cuma panas, menyakitkan, mengerikan, gitu. Duit, punya duitnya banyak. Tapi karena itu adalah hasil dari jagung, dari dasar neraka, ya nanti akan menimbulkan panasnya kehidupan. Artinya mungkin ada yang dirugikan, mungkin juga merusak ketentraman dirinya, ya, dan bahkan menimbulkan sakit penyiksaan kepada keadaan. Dan itu enggak ada